Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi hari ini tanggal 21 November hari Selasa, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah kita SMA 14 Pekanbaru, Bu Azlendawati. Ibu, saya mau bertanya tentang motivasi belajar peserta didik di sekolah kita. Dari informasi yang saya dapatkan, kalau peserta kita ini terutama di bidang kimia ya Ibu, itu motivasinya sudah mulai menurun dari tahun kemarin. Kemudian juga di sini ada 3 pertanyaan yang saya akan tanyakan Ibu, yaitu tentang motivasi tadi. Yang kedua tentang model pembelajaran di sekolah kita, apakah guru sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, yang inovatif. Kemudian yang ketiga adalah tentang teknologi, media teknologi yang dipakai di sekolah kita, apakah sudah mengikuti perkembangan yang sekarang, yang udah canggih sekarang atau belum. Gitu Ibu. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang motivasi, dalam hal ini adalah sebagai pimpinan peningkatan mutu belajar di sekolah, itu memang terkait 3 hal: motivasi, kemudian model pembelajaran, dan IT. Itulah yang mendukungnya. Nah, memang kalau dilihat dari motivasi belajar anak-anak sekarang sudah mulai menurun. Itu mungkin pengaruh COVID sebelumnya, di mana mereka itu belajar banyaknya online dari rumah. Kemudian sekarang sudah belajar di sekolah, itu dampak dari sebelumnya. Nah, untuk membangkitkan lagi mutu pembelajaran di sekolah, terutama bidang motivasi, itu harus dimulai dari gurunya dulu. Guru ini sesuai dengan kepanjangannya diguguh dan ditiru, guru itu harus mampu menjadi model dulu. Kalau guru itu sudah mampu jadi modelnya, otomatis anak sudah bisa sedikit banyaknya termotivasi. Contoh, di dalam PBM, guru itu harus mampu menjadi modelnya, dia menguasai materi yang akan diajarkannya. Nah, di dalam materi ini dia harus mampu menggunakan model-model pembelajaran. Banyak model pembelajaran yang harus dikuasai, tidak satu model. Nah, dengan memanfaatkan IT sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian untuk model-model pembelajaran ini kan sudah banyak. Bisa melalui YouTube kita ambil ya, di Google. Tetapi untuk meningkatkan mutu guru di sekolah sebagai pimpinan, itu sudah wajib memikirkannya. Di antaranya kemarin kan sudah diadakan pelatihan workshop tentang IT, salah satunya Canva. Nah, besok akan diajarkan lagi workshopnya, pelatihan, yaitu tentang AI. Nah, itu semua kalau guru sudah mahir menggunakannya, itu akan mempermudah di dalam mencari model-model pembelajaran saat memasuk kelas. Nah, guru itu harus mampu membuat anak itu termotivasi. Nah, di dalam proses belajar mengajar, guru itu harus mengenal siapa siswanya. Harus tahu ini anaknya tingkat kecerdasannya berapa. Nah, kita kan sudah melakukan psikotes. Anak ini minatnya di mana? Anak ini kondisinya seperti apa? Jadi guru harus tahu. Nah, sehingga memperlakukan anak itu tidak sama. Anak yang minatnya ke A, kita tidak bisa memaksakan B. Nah, jadi untuk itu harus paham dulu siapa anak. Nah, baru kita bisa menerapkannya.
Nah, makanya di dalam proses belajar mengajar itu sudah selayaknya kita perlakukan anak ini sesuai dengan kondisinya masing-masing, kondisi minatnya. Nah, apalagi sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita melayani anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa kita perlakukan sama. Kalau menurut Ibu, adakah faktor eksternal? Ini kan faktor internalnya ya Ibu ya. Faktor eksternalnya yang kira-kira membuat anak itu menurun motivasinya. Ya, baik. Kalau seseorang itu perkembangannya pasti ada dipengaruhi oleh dua. Iya. Internal dan eksternal. Nah, kalau internal bisa jadi dari sekolah, ya, dari orang tua. Nah, orang tua juga internal itu. Oh, orang tua juga internal ya Ibu ya? Ya, kalau tidak, ya kan anak itu belajarnya medianya ada, ya, media primer dan media sekunder. Nah, salah satu media primer itu adalah keluarga. Nah, kalau yang eksternalnya bisa jadi temannya, teman yang menjadi sahabat sehari-harinya. Bisa jadi dia di rumah anaknya rajin belajar, tapi karena berteman dengan orang, dia sedikit banyaknya pasti terpengaruh. Nah, itu eksternal. Nah, kemudian lingkungannya juga. Nah, jadi banyak faktor yang membuat anak ini menurun. Jadi Ibu, misalnya ini kan dari eksternal motivasi ya Ibu ya. Tentang teknologi nih Ibu, teknologi yang ada sekarang ini kan memang banyak sekali. Ini mungkin manfaat positifnya yang Ibu sebutkan tadi. Ada nggak dampak negatifnya? Iya, banyak sekali. Banyak sekali ya. Karena di kelas itu Bu, jujur ya, ada yang tidur. Nah itulah Ibu. Jadi gini, IT itu sekarang ini kita tidak bisa menyalahkan IT. Iya betul. Yang disalahkan adalah si penggunanya. Ya, anak sekarang menurun. Kenapa banyak tidur? Itu dia menggunakan HP, bermain game. Dia bisa tidur larut malam di dalam kamar. Sementara orang tuanya berpikir kalau sudah di dalam kamar, tidak keluar rumah, tidak keluyuran, berarti anaknya sudah baik, sudah belajar di dalam kamar. Tapi apa yang dilakukannya dalam kamar, orang tua tidak pernah, jarang sekali yang mengontrol. Nah, dia bisa jadi tidur jam 3, kena bermain game, atau hal-hal lain yang bisa ditontonnya melalui handphone itu dari segi negatifnya. Nah, bayangkan apa yang terjadi, satu aplikasi aja sudah banyak yang bisa ditonton, yang dilihat, yang diambilnya dari situ, apalagi banyak aplikasi. Nah, di dalam kamar. Jadi dengan IT-nya aja, kalau sekarang ini coba kita lihat anak-anak. Kalau dia ngumpul, mereka tidak bercerita, tidak saling canda, tetapi sibuk dengan handphonenya masing-masing. Jadi kalau sekarang ini kita lihat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Itulah akibat dari sebuah IT. Jadi IT tidak bisa disalahkan, yang salahnya adalah si penggunanya. Oke Bu, tadi Ibu bilang kan karena orang tua ya, kelalaian orang tua tidak mau melihat anaknya di dalam kamar ini ngapain gitu. Berarti ini harus ada hubungan timbal balik sekolah dengan orang tua ya kan Ibu. Nah, kira-kira ini Ibu, bagaimana menyikapi sekolah ini? Sekolah menyikapi hal tersebut, kerjasama antara peserta orang tua siswa dengan sekolah. Apakah di sekolah kita ini sudah berjalan atau belum? Kalau di dalam PBM itu kan guru bisa melihat anaknya yang tidur terus gitu kan. Nah, kalau dia guru mapel mata pelajaran, mungkin karena tidur bisa dipanggil dulu apa sebabnya dia tidur, apa sebabnya dia ngantuk, pasti ngantuk. Nah, kalau ketemu misalnya suka main game, mungkin kalau sekali dua kali bisa diproses oleh guru mapel itu saja. Tetapi kalau berlanjut dia mungkin ke wali kelas. Nah, kalau berlanjut lagi guru BK. Nah, peran guru BK dalam masalah ini sangat penting, sangat besar. Nah, guru BK bisa memanggil, mungkin tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kalau hal ini
harus dipanggil orang tuanya, ya kita panggil orang tuanya. Nah, kerjasama tetap terjalin melalui buku laporan pribadi seorang siswa. Kita ada bukunya. Jadi perkembangan anak ini tetap kita laporkan. Anak ini setelah dipanggil begini-begini ya. Ada permasalahannya ini kita sampaikan. Anaknya sering ngantuk ibu, sering tidur dalam belajar. Mungkin di rumah seperti yang kami tanya dengan anak ini, dia main HP, mungkin di rumah ibu lah yang bertanggung jawab untuk mengontrolnya. Kalau dia di dalam kamar, ya apa salahnya ibu lihat kan. Nah, jadi permasalahannya itu kita sampaikan ke orang tua. Jadi pengakuan si anak kita sampaikan dengan orang tua. Disitulah kerjasamanya dalam membimbing anak agar masalah itu terselesaikan. Jadi semuanya terkait ya ibu ya. Jadi seperti lingkaran gitu ya, hubungan guru dengan orang tua, dengan siswa. Jadi semuanya itu mempengaruhi proses belajar mengajar yang ada. Ya jelas, anak ini bermasalah atau perkembangan anak ini tidak bisa sekolah saja, harus didukung oleh orang tua. Ya, sebagus apapun sarana prasarananya di sekolah tanpa dukungan orang tua jika tidak maksimal. Oke ibu, apa ada pesan atau apa harapan yang bisa disampaikan ibu untuk kedepannya? Ya, kalau harapan kami ya mudah-mudahan setiap guru itu mampu menjadi model bagi siswanya, sehingga kalau sudah mampu jadi model pasti anak akan termotivasi. Jadi untuk berjalannya sebuah proses belajar mengajar, guru itu siap dulu sebagai seorang guru, kuasai materinya, mampu menjadi model, kuasai dengan IT-nya. Ibu, makasih banyak ibu atas waktunya. Sama-sama. Baik, demikianlah wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.